kemudian untuk si naturalisasi ini gimana nasib pemain bola lokal ini? Loh, kan kemarin juga makanya kita bilang bahwa kita jangan mendikotomi, membuat perbedaan-perbedaan antara naturalisasi dengan pemain lokal. Udah, semua itulah pemain timnas. Siapapun orang yang memang punya kemampuan untuk main di timnas dan ada haknya untuk main di timnas itu oke aja. Soal lokal apa semua ya kita kompetisinya kita perbaiki. Soalnya ini kan kompetisi kita perbaiki. Kemarin Liga 2 memang misalnya, Liga 1-nya kita perbaiki. Nanti ke depannya akan ada VAR. Itu juga adalah untuk perbaikan kualitas dari liga kita. Jadi ini semua tahapan-tahapan yang lagi kita bangun. Termasuk dalam arti youth development di daerah-daerah. Karena ini kan kalau kita duluanin liga, nanti timnasnya nggak terkejar. Nah ini dengan timnasnya dulu terkejar, maka kita akan masuk nih ke urusan habis ini kompetisi dan sebagainya. Oke, untuk yang naturalisasi baru ini nantinya apakah sudah bisa masuk ke pra Piala Dunia main di Juni nanti, Mas? Kita tunggu aja. Oke, oke. Kita tunggu. Kemudian untuk besok nih untuk pertandingan Ya. timnas playoff melawan Olimpiade Paris bagaimana? Peluangnya, Mas? Ya, tetap optimis. Ya, tetap optimis. Moga-moga pemain kita semua semangat dengan mental yang kuat dan bisa memenangkan pertandingan. Itu yang kita harapkan. Udah pasti itu. Gitu. Prediksi skor? Ya, nggak berani. Tapi ya 2-1 gitu untuk kita lah. Gitu. Harapannya seperti itu. Oke, mungkin terakhir ini kalau misalnya menang gitu ya timnas ya. Iya. Ini kan jadi sejarah baru. Bonus Betul. apa sih yang diberikan? Itu nanti aja. Nanti aja. Soal bonus nanti aja. Terima Oke. kasih, Mas Arya. Oke, makasih. Terima kasih, Mas. Mas Tommy, ini terkait dengan naturalisasi, bagaimana nasib pemain lokal Indonesia begitu kan ini menuai pro dan kontra juga. Ya naturalisasi di level atas ya. Kalau menurut saya sih di level senior. Karena kalau timnas senior itu targetnya kan hasil. Itu kita ngerti, kita maklum. Ya nggak boleh naturalisasi itu membunuh atau mematikan harapan pemain-pemain domestik. Yang lebih parah kan sebetulnya eksesnya. Yang harus kita hindari ekses. Ekses yang terjadi di publik. Pembelahan antara yang dianggap pro, anti, local pride. Nah itu yang sebetulnya menyedihkan. Memprihatinkan buat saya gitu loh. Karena apa? Sepak bola itu harus mempersatukan pada dasarnya gitu. Jadi siapapun yang bergerak, berkecimpung di situ, dia harus tahu nilai itu. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak beres di masyarakat, sepak bola malah membelah antara yang pro dan kontra, ada stigma local pride, lalu ada serangan di medsos. Ini berarti udah nggak berjalan dengan sehat. Karena olahraga bukan begitu. Olahraga itu tentang fair play, respect, unity, sportif gitu loh. Jadi naturalisasi silakan aja. Saya tidak dalam posisi pro atau anti. Saya hanya mau mengingatkan karena membangun sepak bola bukan cuma naturalisasi aja jurusnya. Nah ini juga menjadi tanggung jawab Sinteyong gitu loh. Dia harus jeli, harus pandai melihat potensi pemain lokal. Di mana pemain lokal itu ya di kompetisi gitu loh. Karena rahimnya tim nasional ya kompetisi. Kalau kita ingin memetik buahnya, ya rawat pohonnya, ya lihat pohonnya, cari mana yang potensial, lalu poles, lalu upgrade supaya jadi hebat gitu. Itu yang ingin dilihat oleh kita semua. Cuman yang terjadi adalah situasi yang menurut saya collide gitu loh, campur aduk, berkelindan semua hal gitu loh di sepak bola, berbagai macam kepentingan, sudut pandang, semua berkelindan gitu loh. Apalagi di era sekarang, di era medsos gitu, post-truth dan sebagainya. Jadi yang terjadi adalah iklim yang nggak sehat. Kalau timnasnya perlu dijaga, timnasnya perlu dijaga. Oke. Kemudian untuk peluang begitu permainan besok bagaimana nih? Iya, dengan segala pengetahuan sepak bola, saya berharap sih bisa ambil satu poin. Walaupun itu bukan 1 poin, tiket terakhir menuju Olimpiade. Walaupun nggak gampang. Gini itu tim yang kuat lah. Afrika itu pengembangan sepak bola yang secara bakat sangat kuat. Mereka dengan mudah bisa menembus Eropa. Jadi apakah ada peluang? Tetap ada. Tapi posisi kita underdog. Kalau posisi kita underdog, prediksinya gimana sih? Ya semoga bisa membuat kejutan. Bagaimana kejutannya? Kalau kita lihat strength point tim kita, kalau tim kita bisa unggul lebih dulu, biasanya tim kita akan lebih baik. Bisa mengakhiri pertandingan lebih baik. Tapi kalau kecolongan lebih dulu itu yang bahaya buat tim kita. Oke.
Saya hanya bisa kasih kisi-kisi itu aja. Oke, STI juga mengungkapkan bahwa kalau main timnas ini sempat kelelahan gitu, apakah itu performanya akan sangat berpengaruh begitu ya? Kan dari Qatar terus langsung ke Paris. Sebetulnya kan semua tim juga mengalami jadwal pertandingan yang sama gitu loh. Bahwa pemain kita lelah, normal. Justru ini tantangan buat dia kan pelatih. Bagaimana dia merecovery, mempersiapkan pemainnya di hari H kembali pada posisi peak gitu loh. Itu yang saya bilang bahwa jangan yang dikeluarkan excuse terus, alasan-alasan terus, atau keluhan-keluhan terus gitu loh. Apalagi kan untuk medisnya kan, dokternya kan juga pilihan dia didatangkan. Jadi semua aspek, semua fasilitas sudah disupport oleh PSSI, teristimewa oleh Ketua Umum Erick Thohir. Justru yang kita ingin dengar adalah tinggal hasil aja gitu loh. Kalau capek dan sebagainya justru itu tantangan dia sebagai pelatih gitu loh. Untuk bisa merecovery pemain pada waktunya siap gitu loh. Prediksi skor Mas. 90 menit ya. Saya berharap draw jujur aja. 1-1. Saya berharap draw, jujur aja. Kalau lewat dari situ, ya kita lihat lah. Sebagai orang bola, kadang kita coba realistis, ada rasa khawatir, kita mempertimbangkan gini. Maksud saya gini, dalam menganalisis dan memprediksi itu kan vice versa. It takes two to tango gitu. Kita nggak boleh cuma lihat tim kita aja, tapi kita lihat juga tim lawan kita gimana gitu. Nah kebanyakan euforia yang terjadi membuat kita lupa pada tim lawan gitu loh. Padahal vice versa. Yang kedua yang mau saya ingatkan, jangan nyalahin. Hasilnya katakanlah kalau tidak sesuai harapan, jangan nyalahin pemain. Marcelino 19 tahun, dia sudah berkontribusi banyak. Kalau salah ya memang masih tempatnya salah. Jangan dihujat-hujat. Kalau gol, apakah itu akan disebut egois? Menurut saya sih enggak. Gitu. Jadi jangan pendek pikirannya. Dewasalah, hargailah upaya para pemain. Marcelino jangan patah arang, jangan terganggu dengan hujatan publik gitu loh. 19 tahun loh dia. Terima kasih Mas Tommy. Ya.